yang sangat apa namanya, selalu selalu ada sebuah terobosan yang Pak Peri berikan terhadap teknik industri. Semoga ini menjadi apa ya, menjadi ladang untuk kemajuan teknik industri di masa depan. Jadi Amin. eh, harapan saya sih itu. Nah, Pak Peri ini sendiri ada di mobil nih, mau kemana? Ini lagi di parkiran ini, Ya, mau di rumah ini, aku juga dekan. ya, eh, mungkin apa ya, bukan Pak Peri berisik. Lagi rame sih. Oh ya, mungkin sedikit apa Pak Peri untuk kedepannya di teknik industri yang kemarin kita bicarakan terkait dengan kerjasama dengan Untirta. Saya mohon informasi terkait itu sampai sejauh mana, karena untuk di Bima kan tanggal 29 terakhir. Nah, saya minta laporan progresnya untuk teman-teman semua. Jadi dosen-dosen yang selama ini bergabung di teknik industri, secara umum saya ingin teman-teman eh, misalkan teman-teman terkait dengan lagi bukan terkait ya, sedang ada dalam satu posisi di pekerjaan lain, eh, bagi saya itu bukan menjadi persoalan. Yang penting tugas dan tanggung jawab teman-teman di kaki yang satunya itu dilaksanakan. Dan saya juga mengharapkan teman-teman, kalau memang teman-teman masih berharap untuk urus japungnya dan lain-lain, saya mohon Pak Peri urus itu japungnya. Kemarin Bu Alisa sudah keluar AA-nya. Nah, di teknik industri siapa yang belum diurus, tolong urus, difasilitasi oleh Kaprodinya. Karena kan kalau kalau saya kan tidak bisa langsung cek sampai di misalnya yang belum Pak Dibio atau siapa lagi, berarti saya perlu progres dari Pak Peri untuk AA-nya. Kalau memang istilahnya teman-teman ingin maju di kedua kaki, kecuali teman-teman mau di satu kaki saja, mangga, itu pilihan. Saya cuma meminta, kalaupun teman-teman ada di kaki menginjak pada dua perahu yang berbeda, ya harapan saya perahu keduanya bisa maju bersama-sama gitu kan. Jadi ayo gitu. Walaupun teman-teman secara fisik misalnya tidak bisa bergaining setiap hari, tapi harapan saya ada informasi, ada komunikasi aktif di antara kita. Gitu. Karena ya orang tidak akan bisa membaca apapun isi kepala orang sepintar apapun tanpa ada komunikasi. Jadi harapan saya itu saja. Saya juga mohon maaf Pak Ferry tidak bisa full karena memang saya juga sedang mengerjakan laporan dan lain-lain nih Pak Ferry yang harus deadline malam ini sebelum jam 12. Ya, Tapi intinya saya senang bisa bergabung di sini Pak Samsul Hadi. Apa langsung aku buka? Gimana? langsung aja, Bu dekan. Oke, baik. Dengan mengucapkan bismillah, acara webinar kita malam hari ini kita buka. Saya mungkin dengar, tapi aku kayaknya tidak full. Saya hanya mendengarkan saja. Ya, Pak Peri. Baik, harapan saya minta tolong sama teman-teman, ayo dukung kita majukan Fakultas Teknik dan Pertanian untuk menjadi yang terbaik di Universitas Setiabudi Rakasuma. Amin, amin. Terima kasih, Bu dekan. Terima Oke, kasih. Amin, Assalamualaikum amin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Enggak pas. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat Pak Dasep. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Oke. wabarakatuh. Oh, siap Pak Edi, siap, siap. Lagi di situ ya. Ya, lagi ramai makanya jadi nggak mungkin saya bisa itu. Hampir tuh deket, Bu. Siap, insya Allah. Baik, terima kasih banyak Bu Dekan atas sambutan yang masukan dan sangat menginspirasi buat kita semua. Mungkin sekarang kita harus lebih kenal lagi dan lebih dekat lagi dengan narasumber kita hari ini malam ini dengan Bapak Insinyur Samsul Hadi MT IPM. Jadi beliau adalah ex engineering manager di PT Merak Chemical Indonesia dan sekarang beliau menjabat sebagai advisor maintenance reliability. Jadi mungkin untuk acara intinya untuk Bapak Samsul Hadi langsung eh, menjelaskan ya tentang materi malam ini yang mau dijelaskan. Silakan saya kasih waktunya Pak Samsul Hadi. Bentar, bentar, bentar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dekan, Dr. Sri Eneng, kemudian juga kepada Kaprodi Bapak Ferry STMT, rekan-rekan dosen yang lain, baik dari teknik industri maupun dari program studi yang lain. Kepada para mahasiswa juga kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Di pada malam hari ini saya akan menyampaikan tentang aplikasi dari Filer Mode Effect Analysis ya. Sebentar materi sudah apakah sudah tersharing Bapak? Belum terlihat, Pak. Belum terlihat ya? Sebentar, ini kayaknya ada kesalahan teknis nih. Sebentar, ini kenapa nggak kelihatan ya? Sebentar. Kalau nggak dari Mas Sony aja di share. Udah dikirim ya? Baru itu materi apa namanya PDF-nya saja. Ini kenapa nggak bisa ini sebenarnya? Ini sebentar. Ini nggak muncul di Zoom-nya di saya ya? Kenapa ya? Yang di Pak Sony aja tuh, Pak Samsul. Ya boleh. Tapi itu ya, itu Itu. sebentar Pak Sony saya kirim materinya Pak Sony. Udah keluar itu. Hah? Udah kelihatan Pak Udah Sony. kelihatan? Ya, Oke. Eh, Sebentar. Ini apa namanya penerapan failure analysis ya adalah metode untuk mendeteksi kegagalan pada suatu produk, proses atau sistem. Nah, kemudian ini adalah sebagai gambaran saja, sebagai introduction bahwa kejadian atau suatu problem itu sering terjadi berulang, ya. Sering terjadi berulang. Seperti misalkan kejadian seseorang jatuh, ya, ini terlihat nih seseorang jatuh. Nah, kemudian ketika jatuh itu perbaikannya atau improvementnya misalkan hanya saja eh, membersihkan kotoran atau eh, ceceran oli itu dielap gitu ya. Kemudian akhirnya di suatu saat akan terjadi lagi orang itu terjatuh. Nah, ini adalah tindakan yang perbaikan atau improvement yang hanya pada batas permukaan, yaitu tidak pada inti permasalahannya atau root cause-nya seperti itu. Nah, ini sering terjadi ini kejadian seperti ini bahwa perbaikan atau improvementnya itu hanya sebatas di layer direct cause atau penyebab langsungnya. Ini bisa terlihat gambarannya adalah seperti fenomena gunung es ya, seperti fenomena gunung es, di mana permasalahan itu hanya terlihat di permukaan. Kemudian penyebab utamanya itu adalah di dalam eh, lautan itu sendiri. Sehingga ketika perbaikannya itu tidak pada akar masalah, maka kejadian itu akan berulang lagi karena tidak bisa memberikan solusi pada akar masalahnya atau penyebab utamanya. Sehingga perlu eh, apa namanya pendalaman bahwa sesuatu permasalahan itu harus dilihat secara sistemik. Kemudian didalami sampai kita akan tahu apa sih penyebab utamanya atau root cause-nya. Nah, yang biasa dilakukan oleh teman-teman di teknik industri adalah RCA metode, yaitu root cause analysis ya, dalam menganalisa suatu akar masalah atau penyebab utama dari suatu masalah. Biasanya menggunakan 5W ya, jadi analisa menggunakan eh, kenapa permasalahan terjadi sampai 5 pertanyaan ke bawah. Jadi why sampai 5 kali begitu.
Kemudian ada juga menggunakan diagram tulang ikan atau fishbone diagram. Kemudian juga menggunakan Pareto, kemudian fault tree analysis dan FMEA. Nah, kali ini saya akan menjelaskan failure mode effect analysis ya sebagai suatu metode sistemik ya, sistematis untuk mencari suatu akar masalah kemudian memberikan solusinya seperti itu. Eh, sebagai gambaran bahwa apa sih itu FMEA? FMEA adalah metode analisis risiko ya, yang digunakan untuk mengidentifikasi suatu kegagalan atau potensi kegagalan ya, kemudian penyebabnya, dampaknya terhadap sistem, produk atau proses. Kemudian dari masalah itu nanti kita akan petakan dari tingkat keparahan, severity-nya, kemudian berapa sering kejadiannya, kemudian metode pendeteksiannya. Nah, sehingga akan menghasilkan suatu kesimpulan, yaitu yang disebut dengan RPN atau disebut dengan risk priority number. Apa kelebihan dari FMA ini? Adalah suatu metode yang sederhana dan sistematis ya, kemudian bisa dipelajari dan diaplikasikan, kemudian akan membantu kita memberikan suatu prioritas masalah mana dulu yang akan kita selesaikan. Kemudian juga akan meningkatkan kehandalan dari sistem tersebut. Nah, kemudian macam-macam ada jenis-jenis FMA sendiri adalah pertama adalah FMA di bidang desain, ya, bidang desain, yaitu fokus kepada potensial kegagalan pada suatu produk, ya, dan disebabkan oleh kelemahan daripada sistem desain atau perancangannya. Kemudian tujuannya adalah mengimprove produk desain tersebut. Kemudian selanjutnya adalah FMA terhadap suatu proses, yaitu fokus pada kegagalan ya, potensial kegagalan dari suatu produk, di mana prosesnya tersebut yang menyebabkan kegagalan tersebut. Sehingga kita akan mengimprove misalkan di dalam proses manufakturnya gitu ya, di dalam proses pabrikasinya dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga itu adalah FMEA terhadap mesin atau masineri, di mana fokusnya adalah pada potensial kegagalan atau tidak berfungsinya suatu alat ya, atau katakanlah alat itu menjadi suatu trouble terus gitu ya, kemudian dilakukan apa namanya analisanya, sehingga nanti akan terhindar dari apa? Dari damage ya, kemungkinan terjadinya trouble yang berulang, kemudian akan meningkatkan lifetime dari alat tersebut dan kehandalan dari peralatan tersebut. Nah, ini beberapa contoh aplikasi di dunia industri. Jadi, FMEA ini banyak sekali diaplikasikan di dunia industri. Yang pertama misalkan adalah di industri manufaktur, kemudian industri otomotif, industri minyak dan gas, industri penerbangan. Yang kebetulan saya sendiri adalah berkecimpung di dunia industri petrokimia, ya, di mana produknya adalah produk biji plastik. Nah, di situ kita sering sekali mengalami kegagalan, terutama karena saya di bidangnya adalah bidang maintenance ya, bidang maintenance dan engineering. Itu sering sekali terjadi kegagalan mesin yang disebabkan oleh kesalahan desain ataupun maintenance yang kurang tepat gitu ya, strategi maintenance yang tidak pas seperti itu. Nah, kemudian bagaimana langkah-langkahnya? Langkah-langkahnya yang pertama ya, itu kita akan melihat sistem itu sebagai suatu bagian-bagian ya, atau katakanlah sebagai suatu komponen. Jadi nanti kita akan tentukan dulu boundary sistemnya di mana, batasannya dari FMA itu sendiri. Kemudian nanti kita mendefine komponennya, kemudian menentukan failure mode dan efeknya, kemudian kita menerjemahkan tingkat keparahan atau severity dari kegagalan tersebut, kemudian sering terjadinya atau frekuensinya, ya. Kemudian deteksinya seperti apa. Nah, nanti kita hitung nilai RPN-nya, yaitu sebagai perkalian dari severity, apa namanya kejadian dan deteksinya. Kemudian setelah tahu nilai RPN-nya, maka nilai RPN yang paling tinggi yang kita sepakati
Nah, itu kita tentukan tindakan mitigasinya atau countermeasure-nya. Jadi kalau kita dilihat dari loop diagram ini seperti ini. Jadi kayak seperti sistem PDCA ya, Plan Do Check Action itu sistemnya adalah muter. Jadi yang pertama adalah kita menentukan dulu eh, boundary sistemnya, batasannya dan komponennya. Kemudian mendeteksi kira-kira apa penyebabnya, ya, penyebab failure itu. Kemudian apa namanya efeknya juga apa. Kemudian dicek severity-nya, seberapa keparahan dari kegagalan itu. Kemudian berapa sering terjadinya. Kemudian deteksinya seperti apa. Kemudian kita hitung nilai RPN-nya atau respiratory number-nya. Kemudian akhirnya terakhir adalah tindakan mitigasi atau penanggulangannya atau countermeasure-nya seperti itu. Nah, ini sebagai contoh ya, sebagai contoh aplikasi, salah satu aplikasi yang pernah dilakukan di perusahaan kami adalah sistem kegagalan di pompa. Jadi di sini kita lihat ada sistem pompa, di mana di sini ada pipingnya, ada motor dan ada pompa. Nah, kemudian kita lakukan dulu apa namanya boundary-nya. Di mana boundary-nya misalkan kita pilih adalah pompa, gitu ya. Pompa. Nah, kemudian nanti kita lihat partnya. Pompa sendiri partnya itu ada apa saja, komponennya ada apa saja. Misalkan ada bearing di situ, ada porosnya, ada mechanical seal-nya. Ya. Itu pertama adalah kita lihat dulu partnya. Itu di tahap yang pertama. Kemudian tahap kedua adalah menentukan failure-nya, kegagalannya, dan efeknya. Misalkan ada komponen bearing, ya bearing. Itu failure mode-nya adalah mengalami keausan atau bearingnya stuck, macet, nggak bisa berputar. Nah, efeknya apa? Efeknya ketika bearing itu mengalami aus, misalkan vibrasinya tinggi, ya, tidak akan bergetar. Pompa itu akan bergetar. Kemudian ketika macet bearingnya, pompa tidak akan bisa beroperasi karena stuck, ya, karena macet seperti itu. Jadi tiap-tiap part itu kita definisikan bagian-bagiannya, komponennya, kemudian failure mode-nya dan efeknya. Kemudian yang ketiga adalah menentukan nilai severity-nya. Di sini adalah S, ya, severity-nya. Di mana severity itu kita nilai dari nilai 1 sampai 10, ya. Sebentar. Nilai 1 sampai 10. Jadi tingkat severity dihitung nilai 1 sampai 10. Nilai yang terkecil adalah nilai di mana eh, severity-nya atau keparahannya itu tidak berdampak. Jadi artinya kalau misalnya terjadi gagal pun juga terhadap alat tersebut, tidak mengganggu terhadap alat tersebut. Ya, alatnya bisa beroperasi, pabriknya tetap jalan, seperti itu ya. Nah, kemudian kalau apa namanya efeknya itu semakin besar, terutama efek yang paling besar adalah nilainya 10, ya, nilainya 10, itu di mana potensial failure-nya adalah pasti terjadi. Jadi alat itu akan rusak gitu ya, pasti akan terjadi rusak. Itu nilainya sampai 10. Jadi dari 1 sampai 10 itu menunjukkan degradasi dari mulai yang paling rendah atau tidak berdampak sampai yang dampaknya besar gitu ya. Seperti itu. Itu tingkat severity-nya. Nah, kemudian kita nilai tingkat bagaimana frekuensinya. Apakah itu sering terjadi atau tidak? Itu juga dinilai dari 1 sampai 10. Di mana nilai 1 adalah nilai yang kejadiannya itu, gagalnya itu tidak pernah terjadi atau hampir tidak pernah terjadi. Kemudian nilai 2 itu mulai terjadi tetapi sangat jarang. Kemudian sampai nilai yang paling tinggi yaitu nilai 10. Yaitu di mana nilai 10 itu adalah failure itu pasti akan terjadi, kegagalan itu pasti akan terjadi. Begitu juga dengan nilai detection-nya, ya, nilai detection-nya, yaitu dinilai 1 sampai 10 juga. Apa itu detection itu? Detection itu didefinisikan sebagai tingkat kemampuan pengendalian yang ada saat ini, ya, dalam mendeteksi potensi penyebab atau mekanisme kegagalan. Artinya kalau nilainya itu kecil, 1, bahwa sistem deteksi yang kita punya sekarang ini adalah bisa untuk mendeteksi kegagalan, sehingga kegagalan itu apa namanya nggak akan terjadi karena terdeteksi dari awal. Sebagai contoh misalkan kita punya apa namanya kesehatan nih,
punya kesehatan kita, kemudian kita jaga dengan kita selalu ngecek tekanan darah, tensinya, ya. Kemudian kita rajin untuk apa namanya melakukan medical check up. Nah, sehingga kalau misalkan deteksinya itu kita komplit, artinya komplit dengan sebaik mungkin kita jaga, itu insya Allah apa namanya kejadian misalkan sampai stroke dan sebagainya itu bisa dihindari karena sudah ketahuan atau deteksi dari awal seperti itu. Begitu juga dengan peralatan gitu. Nah, kemudian yang terakhir, bukan yang keenam ya, itu adalah menghitung nilai RPN. Apa tuh RPN? Yaitu Risk Priority Number, yaitu dari hasil perkalian antara severity, yaitu nilai S, kemudian nilai okuransinya atau frekuensinya, kemudian nilai detection-nya. Jadi S dikali O dikali D. Nah, itu nilai RPN, Risk Priority Number. Nah, setelah apa namanya ketahuan risk priority number-nya, maka kita akan melakukan mitigasi atau countermeasure. Tentunya penanggulangan atau prioritasnya adalah pada nilai RPN yang tinggi. Ya, karena dia keparahannya juga besar, ya, kemudian sering terjadi dan tidak bisa didetek misalnya seperti itu. Nah, itu yang akan kita lakukan mitigasi atau pencegahan yang didulukan, yang diprioritaskan seperti itu. Nah, ini contoh aplikasi di tempat kami ya. Ini ada pompa di mana pompanya itu adalah tipenya sentrifugal. Di pompa seperti biasa di tempat bapak di rumah ya, ada pompa sentrifugal di mana berfungsi untuk mentransfer air atau fluida. Nah, kemudian itu sering mengalami kegagalan. Ya, sering mengalami kegagalan. Apa kegagalannya? Kegagalannya adalah porosnya itu sering patah dan patahnya itu berulang. Kira-kira tuh hampir 3 bulan sekali. Jadi tiap 3 bulan sekali itu apa namanya pompa ini porosnya patah sehingga tidak bisa beroperasi pompanya. Alhamdulillahnya pompa ini punya cadangan. Jadi sistemnya adalah redundant. Jadi ada kalau misalkan salah satu itu bermasalah, otomatis yang satunya itu beroperasi seperti itu. Jadi ada 2 pompa yang bisa backup. Nah, kemudian karena sering terjadi hampir tiap 3 bulan sekali porosnya itu mengalami patah. Ini kita lihat nih ada tanda merah di porosnya ya, itu patah. Nah, kemudian kita lakukan FMEA yaitu apa? Failure Mode Effect Analysis. Dengan cara apa? Dengan cara seperti tadi. Kita buat tabelnya, tabel FMEA-nya dimulai dengan apa? Dimulai dengan mendefinisikan sistemnya, boundary sistemnya, batasannya. Batasannya adalah pompa itu sendiri. Kemudian kita definisikan bagian-bagiannya. Di mana itu ada bearing, ada mechanical seal, ada poros, ada impeller, coupling dan lain sebagainya. Dan fokusnya di sini adalah kita lihat shaft ya, porosnya. Di sini kita lihat bahwa pada poin ketiga yaitu shaft itu sering terjadi patah. Tingkat severity-nya keparahannya adalah 8. 8 itu apa? 8 itu dia menyebabkan alat itu stop. Ya, peralatan itu stop walaupun tidak mengganggu terhadap sistem produksi. Tapi karena sering sekali itu akan menimbulkan cost yang tinggi ya, biaya yang tinggi seperti itu. Kemudian okuransinya juga 6 kategorinya, di mana itu sering terjadi ya, sering terjadi. Dan deteksinya itu tidak bisa dideteksi. Kenapa tidak bisa dideteksi? Karena patahnya itu tiba-tiba gitu. Jadi patahnya tiba-tiba seperti itu. Sehingga kita melakukan action atau countermeasure ya, countermeasure. Yang pertama adalah kita melakukan kalkulasi ulang. Kalkulasi ulang. Apa sih yang menyebabkan shaft itu patah gitu ya? Jadi kita lihat fenomenanya. Itu patah di mana? Nah, kemudian kita lakukan kalkulasi ulang. Nah, kita melakukan kalkulasi bagaimana kekuatan shaft itu sendiri atau poros itu sendiri. Nah, ternyata ditemukan kekuatan poros itu tidak cukup untuk menahan torsi putaran dari pompa itu sendiri. Karena diameternya itu hanya 46 mm. Kita lihat di bawah nih, tulisannya diameter aktualnya 46 mm. Terlalu kecil. Sementara kalkulasinya itu minimum adalah 49,1 mm. Shaftnya itu yang cukup. Sehingga di situ ada
ada kesalahan desain ya, kesalahan desain dari diameter sub, diameter poros yang terlalu kecil. Kita Gitu. depan dulu. Nah, kemudian Kalau ke TikTok dulu kita lewat dari depan. hasil ulang itu TikTok dulu. Enggak. Di kita mute juga aja, Mas melakukan Sony. Iya. gimana Pak? Kita bisa kita lanjut? Ya, di mute aja, Mas Sony yang suaranya bocor. Oke. Sudah, silakan lanjut Pak Samsul. Kelihatan ya Pak Ferry ya, ini ya apa namanya materinya. Sangat jelas, lanjut Pak. Oke. Nah, kemudian kita melakukan failure analysis, yaitu analisa kerusakan. Nah, ini porosnya kita yang patah itu kita kirim ke UI ya. Jadi kita kerjasama dengan teknik metalurgi dan material UI, dilakukan analisa. Nah, ternyata dari analisa itu patahannya itu adalah brittle. Apa itu brittle? Patahnya itu adalah rapuh. Artinya poros itu tidak bisa menahan kekuatan dari putaran dari apa namanya torsi seperti itu. Karena apa? Memang terdukung juga dengan analisa perhitungan bahwa sapnya itu harusnya 49 mm, tetapi ini hanya 46 mm, jadi terlalu kecil sapnya. Nah, kemudian bisa dilihat juga dengan menggunakan scanning elektron mikroskop itu didapatkan bahwa bentuk patahannya itu cleavage. Cleavage itu apa ya? Patahnya itu kayak bongkahan seperti itu. Itu adalah ciri dari patah brittle atau patah rapuh. Kalau patahnya itu ulet, artinya dia bisa menahan beban torsi. Dia biasanya patahannya itu berbentuk serabut. Ya, bentuk serabut. Nah, ini bentuk patahan rapuh. Ini adalah satu contoh bahwa patahannya karena memang tidak kuat menahan beban torsi. Di sini kita lihat nih poros tidak mampu menahan beban torsi. Nah, dari hasil FMA tersebut, kemudian kita melakukan mitigasi atau countermeasure. Nah, dari countermeasure itu apa sih? Awalnya adalah ditemukan root cause dulu. Ya, root cause dulu atau akar masalah. Apa? Yaitu sapnya terlalu kecil ukurannya. Jadi porosnya terlalu kecil. Yang harusnya 49 mm dia 46 mm. Nah, kemudian ditemukan juga di groove-nya, ya di groove nih, di gambar ini paling kanan nih, itu ada retak nih yang dimulai dari groove-nya. Di mana groove ini adalah pasaknya, pasak untuk menempatkan impeller terhadap apa namanya poros itu. Nah, itu juga ada retakan juga di situ. Nah, sehingga ada dua penanggulangan di sini. Yang pertama adalah sapnya itu terlalu kecil. Nah, itu bisa diganti sebenarnya ya, menggunakan sap yang lebih besar dengan material yang sama. Material sekarang adalah stainless steel SAS 304L. Tetapi kalau kita mengganti dengan sap yang lebih besar, ya tentu biayanya lebih mahal yang pertama. Karena apa? Karena harus mengganti seluruh komponen. Begitu sap dibesarkan, itu komponen yang lain, seal, mechanical seal, dan lain sebagainya itu harus diganti juga. Nah, sehingga kita mengganti material dengan yang lebih kuat, yaitu apa? Merubah dari stainless steel SAS 304 menjadi duplex ya, hyper duplex stainless steel. Hyper duplex stainless steel yaitu apa namanya yang mempunyai kekuatan yang lebih tinggi. Di mana kekuatannya adalah sekitar 550 megapascal dibandingkan dengan SAS 304 yang hanya 170 megapascal. Sehingga kalau kita kalkulasi, kalau menggunakan material hyperduplex, itu cukup dengan diameter yang hanya 40 mm saja. Sementara 46 mm, sehingga itu cukup gitu. Kemudian countermeasure yang kedua adalah dengan memodifikasi grup ya yang di KW itu dengan mengurangi ketajaman. Karena tajam itu menimbulkan stres konsentrasi yang gampang patah juga gitu. Nah, dari hasil itu ya implementasi yang kita lakukan itu ternyata alhamdulillah SAP itu sekarang sudah 2 tahun lebih itu tidak pernah mengalami patah lagi. Yang awalnya tiap 3 bulan ya, hampir tiap 3 bulan itu SAP itu patah. Jadi pompa A running ya patah juga 3 bulan. Pompa B running yang spare-nya itu jalan 3 bulan juga patah lagi. Nah, jadi kami mengambil kesimpulan bahwa FMEA itu merupakan metode sistematis yang efektif ya untuk mengidentifikasi potensi kegagalan ya, atau failure. Nah, kebetulan ini adalah aplikasinya adalah pada suatu peralatan
Tapi sebenarnya bisa juga pada suatu proses, ada pada suatu sistem gitu seperti itu. Nah, kemudian dari FMA itu akan mendapatkan nilai risk priority (RPN). Di mana nilai RPN itu ya, yang kesimpulan kedua ini adalah kita dapat akan fokus pada risiko yang paling besar, pada nilai RPN yang paling besar. Kemudian yang ketiga, dengan penerapan FMA ini akan mendorong pendekatan preventif. Artinya apa? Bersifat pencegahan. Jadi sesuatu kejadian itu bisa dicegah sebenarnya. Bukan baru kejadian kemudian baru dilakukan perbaikan, improvement. Jadi kita udah telat. Tapi dengan FMA itu kita bisa mencegah suatu kejadian sebelum terjadi. Nah, kemudian yang keempat, kesimpulannya adalah FMA terbukti meningkatkan kualitas, kehandalan, dan keselamatan proses maupun produk, terutama pada sistem yang kompleks dan berisiko tinggi. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kami harap dengan beberapa pertanyaan mungkin akan bisa memperjelas penjelasan kami. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya serahkan kepada Pak Sony sebagai moderator. Silakan Pak Sony. Baik, siap. Terima kasih Pak Syamsul ya atas penjelasan dan materi yang sudah disampaikan kepada kita semua. Jadi banyak bisa kita pelajarin dari materi yang bisa disampaikan sama Pak Syamsul. Oke. Baik, mungkin kita sudah mendengar dari penjelasan dari narasumber kita. Mungkin sekarang waktunya untuk mungkin ada sesi tanya jawab. Mungkin dari peserta untuk dosen atau mahasiswa atau dari aktivis yang lain di luar USBR. Mungkin ada pertanyaan, silahkan langsung Bapak Ganjar ya. Silakan Pak Ganjar, ada yang mau ditanyakan Pak Ganjar. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa ketemu meskipun bukan di langsung Pak ya. Pak Samsul, Ya, saya juga sama Pak di sebelah Bapak di dekat pabrik Bapak juga di petrokimia. Selamat jumpa Pak. iya Pak, baik Pak. Terima kasih. Ini Pak terkait FMEA nih, saya ada temuan Pak, temuannya di sistem di ISO 45001, jadi di matrik apa itu? Matrik ketiga itu Kira ya, matrik Kira. Iya Pak, betul. Matrik Kira DC yang di kami itu sudah ada hitungan Pak. Cuma dari auditor nih waktu ada audit kemarin minta dibuat dengan kaidah FMEA. Nah, ini mohon bisa dikasih gambaran sedikit Pak biar saya bisa ada gambaran itu Pak dimasukin sebagai untuk analisa K3 Pak. Baik Pak, Gitu Pak. Pak Ganjar. Matur nuwun Terima Pak. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih akhirnya bisa kenal juga dengan Pak Ganjar walaupun dengan online Pak ya. Ya Jadi Pak. memang FMA ini adalah salah satu HIRA Pak ya. Jadi hazard investigasi gitu Pak ya, identification risk analysis gitu ya. Sebagai suatu metode untuk menganalisa risiko ya, menganalisa risiko. Di mana risiko itu dipetakan jadi sistemnya Pak ya. Jadi ada suatu sistem, kemudian sistem itu dibatasin dulu supaya mencari akar masalahnya itu bisa lebih jelas gitu. Jadi dibatasin dulu masalahnya. Nah, kemudian baru dipetakan komponen-komponennya menjadi komponen yang lebih kecil gitu ya. Nah, kemudian masing-masing komponen itu dilakukan analisa ya, apa sih kegagalan apa yang muncul dan efeknya seperti apa gitu. Nah, itu bisa diterapkan juga Pak untuk K3 gitu ya, untuk K3. Jadi memang berbagai macam ya HIRA. Bisa juga dengan job safety analysis JSA gitu ya. Job safety analysis bisa dengan FMEA dan macam-macam yang lain. Nah, tapi ini mungkin kalau FMEA itu betul Pak, ini akan lebih spesifik ya, lebih spesifik, lebih mudah, dan kemudian akar masalah itu nanti akan ketemu
prioritasnya Pak, karena di situ akan ketemu nilai RPN-nya dibandingkan dengan metode yang lain ya. Kalau metode yang lain itu kita nggak bisa menemukan prioritasnya yang mana dulu yang diselesaikan. Tapi dengan FMA itu kita bisa apa namanya ketemu risikonya mana dulu yang diselesaikan karena tergantung dari nilai RPN-nya seperti itu. Mungkin kalau bisa lebih spesifik bisa Pak nanti habis apa namanya webinar ini Pak ya bisa kita bawa Pak Ganjar bisa share Pak. Kita mudah-mudahan artinya saya bisa diskusi ya saya dengan Pak Ganjar seperti apa sih yang diharapkan oleh auditor itu Pak. Oke Pak, jadi sebenarnya ini nggak perlu ada kejadian dulu Pak ya. Kita nggak perlu ada data kejadian dalam setahun, beberapa bulan gitu ya. Kita bisa bikin perhitungan gitu ya. Betul Pak. Jadi artinya sebenarnya FMA ini eh, bisa dilakukan sebelum kejadian. Jadi apa namanya sebelum kejadian sehingga apa namanya tercegah kejadian tersebut. Gitu. Biasanya saya memang seringnya dilakukan sebelum terjadian, tapi bisa juga dilakukan setelah kejadian karena misalkan berulang, Pak ya, berulang sementara kita nggak tahu apa namanya penyebab utamanya gitu ya. Jadi kita apa namanya sebagai apa ya metode atau tool yang mudah digunakan untuk menganalisa akar masalah, Pak. Baik Pak, terima kasih Pak. Selamat malam. Oke, terima kasih Sama-sama, Pak. Pak. Terima kasih Pak Ganjar atas pertanyaannya. Ya, untuk mengingatkan kembali, silakan untuk mengisi daftar hadirnya ya, yang sudah ada di kolom chat. Jadi silakan mengisi daftar hadirnya. Terus ini Pak Syamsul ada pertanyaan dari Mas Ramadan Indra. Jadi Pak tanya bagaimana cara menentukan skor SOD. Kalau nggak salah, ada metriknya. Tadi belum dijelaskan. Apa ada prosedurnya? Terus siapa yang menentukan? Nah, itu pertanyaan dari Mas Ramadan Indra, Pak Syamsul. Silakan dijelaskan ya, Pak Syamsul ya. Baik, Pak Ramadan, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi nilai severity, kemudian occurrence dan detection itu memang ada ininya Pak, ada nilainya, ada nilainya. Jadi nilainya itu dari 1 sampai 10 ya Pak ya, nilai dari 1 sampai 10. Nah, kemudian siapa yang menilai? Yang menilai adalah gini Pak, disepakati Pak ya, disepakati misalkan kalau di kami Pak, di kami itu adalah dari mulai level kita buat tim Pak. Kita buat tim di mana di tim itu sendiri terdiri dari supervisor, Pak ya, supervisor, kemudian level officer sampai level manager, Pak, sampai manager. Nah, di situ kita buat tim, kemudian dibuat sebuah kesepakatan nilai 1 sampai 10. Nah, tentunya nilai 1 sampai 10 ini emang ada acuannya, Pak, nggak asal penentuan gitu aja ya. Jadi nilai 1 sampai 10 itu berdasarkan kesepakatan, di mana nilai 1 itu adalah nilai yang contoh S-nya ya, severity atau tingkat keparahannya itu nggak ada efeknya gitu. Jadi kalau kegagalan itu nggak ada efeknya, kita beri nilai 1. Contoh lah, misalkan contoh Pak ya. Contoh misalkan kayak seperti orang sakit Pak ya, orang sakit. Ya cuma batuk pilek pilek doang itu Pak ya. Yang katakanlah kalau kita nggak minum apa-apa hanya dengan istirahat saja kita masih bisa bekerja, masih bisa beraktivitas. Nah artinya itu kan tidak pengaruh ya terhadap kesehatan itu dinilai nilai 1. Begitu juga dengan peralatan gitu. Kalau misalkan dia terjadi trouble, tapi trouble itu masalah itu nggak mempengaruhi terhadap apa-apa gitu. Alatnya masih bisa berjalan, pabriknya juga masih bisa beroperasi, itu dinilai nilai 1. Kemudian nilai 2 itu minor. Apa? Alat itu beroperasi, alat itu masih beroperasi, nah, tetapi ada sedikit performanya yang berkurang. Ya katakanlah ringan gitu ya. Ada performa yang ringan. Kalau pompa tuh misalnya ada pompanya hanya air ya. Kemudian ya ada contohnya ada sedikit kecil, bocoran kecil banget atau ada suara yang kecil banget nggak ada pengaruhnya tapi nggak ada suara sedikit berisik gitu ya di bearingnya tapi nggak pengaruh ke apa namanya apa-apa gitu. Dan bisa di running alatnya itu dinilai 2. Begitu seterusnya sampai nilai 10. 10 itu apa? Peralatan itu kalau dia trouble itu dia akan pabriknya akan stop, alatnya akan rusak gitu ya, akan mencemari lingkungan gitu Pak. Nah itu dinilai 10 yang maksimum seperti itu. Begitu juga dengan nilai ininya Pak, nilai occurrence-nya, kejadiannya seberapa sering gitu Pak ya.
Nah, kalau satu itu kejadiannya itu hampir ya nggak pernah terjadi Pak gitu. Itu satu tuh nggak pernah terjadi. Nah, nilai 2 itu ya kejadian tapi jarang sekali lah Pak ya. Sangat relatif jarang sekali. Itu kalau di sini didefinisikan sebagai 2,5 kali kejadian dari 1.000 kali gitu Pak. Jadi artinya 0,25% nilai 2. Nilai 3 itu 0,5%. Artinya apa? 5 kali kejadian dalam 1.000 kali kejadian. Dalam 1.000 kali ini. Jadi hanya 5 kali dalam 1.000 kali operasi gitu ya. Seperti itu. Itu nilainya 2. Terusnya sampai nilainya 10. Di mana nilai 10 itu apa? Kejadiannya itu wah udah berulang kali dan pasti terjadi gitu loh Pak, pasti terjadi. Nah, kayak tadi tuh Pak, seperti kasus di tempat saya yang saya bilang nilai occurrence-nya 6, itu apa? Dia udah repeated Pak, sudah sering terjadi. Itu nilainya 6. Kami nilai 6 untuk apa occurrence-nya. Nah, kemudian detection-nya juga nilainya 1 sampai 10 Pak. Jadi kalau eh, kejadian itu bisa dideteksi dan kejadian itu nggak bisa terjadi, itu nilainya 1. Tetapi kalau kejadian itu betul-betul nggak bisa dideteksi ya, itu langsung bakal kejadian, itu dinilai 10 gitu. Itu Pak matriksnya. Nah, nanti RPN-nya itu adalah perkalian Pak. Perkalian antara nilai severity dikali okurensi dikali nilai detection-nya Pak. S dikali O dikali D Pak. Seperti itu. Nah, nanti seperti ini Pak yang saya jelaskan di penjelasan saya. Contohnya adalah di tempat saya itu kebetulan di pompa Pak ya, yang sap patah itu. Respiratory number-nya itu 480 Pak, di poin ketiga nih. Pak ini, 480. Yaitu apa? Severity-nya 8, occurrence-nya 6, detection-nya 10. Jadi 8 kali 6 itu 48, dikali 10 480. Sangat tinggi Pak, dibandingkan dengan peralat A dibandingkan dengan komponen yang lainnya gitu Pak. Sehingga kita mengambil keputusan perbaikannya mitigasinya dilakukan pada sub yang patah itu gitu Pak, pada poin 3. Mungkin begitu Pak jawaban kami. Oke. Kalau ada kekurangan mohon maaf Pak. Oke, untuk jawaban Mas Ramadan sudah dijawab ya. Semoga jawabannya sudah bisa menjawab pertanyaan dari Mas Ramadan. Terus mungkin ini ada pertanyaan dari angkat tangan dari Mas Rehan. Mungkin Mas Rehan silahkan ada yang mau ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Raihan dari mahasiswa Teknik Industri USBR. Izin bertanya, Nggak kedengeran Rehan. Mohon diulang pertanyaannya. baik Pak. Terkait penilaian severity, occurrence, dan detection itu kan bersifatnya subjektif Pak. Apakah di industri biasanya ada standar atau guideline tertentu agar penilaian antar tim itu bisa konsisten? Itu gimana Pak? Terima kasih. Baik, Rehan. Terima kasih ini mahasiswa saya nih kebetulan nih. Senang mendengar pertanyaan dari Rehan ya, bisa aktif ya. Jadi memang betul ya. Jadi salah satu kelemahan dari FMEA adalah bisa jadi penilaiannya adalah subjektif. Nah, untuk menghindari atau mengurangi nilai subjektif tersebut, maka kita dibuat tim, Rehan ya, dibuat tim, di mana timnya itu harus orang yang capable, harus orang yang punya kompetensi, ya. Makanya tim kami itu terdiri dari supervisor, ya, jadi orang yang artinya benar-benar tahu di lapangan persis kejadiannya, ya. Jadi terwakili dari apa? Dari orang lapangan. Kemudian ada level officer, ya. Ada level apa namanya dari engineering juga, kemudian ya engineering dari reliability juga. Jadi tempat saya itu kebetulan terpisah tuh antara engineering sama reliability ya. Orang maintenance kehandalan kebetulan saya di situ ya, yang awalnya saya di engineering. Nah kemudian nanti sampai ke level yang lebih tinggi untuk ngambil keputusan. Nah jadi untuk menghindari apa namanya subjektivitas tersebut ya, jadi betul-betul orangnya itu adalah orang yang qualified ya, orang yang qualified yang apa namanya mempunyai kompetensi untuk melakukan penilaian. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua,
tentunya penilaian itu di apa ya disajikan di dalam bentuk penilaian angka-angka. Yang angka-angka itu mudah-mudahan mendekati gitu ya, mendekati angka-angka dari angka 1 sampai 10 itu mendekati realitas dari apa yang ada ya. Mungkin itu jawaban dari saya, Rehan. Baik Pak, terima kasih. Oke, terima kasih ya Mas Rehan atas pertanyaannya. Mungkin ini ada lagi pertanyaan dari kolom komentar Pak Samsul. Jadi sebenarnya dari awal kita bisa antisipasi ya. Karena dari contoh case tadi ada semacam kesalahan dalam spesifikasi bahan pompa yang ada. Jadi dari awal kalau tim engineering melakukan perhitungan dan pemilihan bahan yang cermat sesuai kebutuhan, hal tersebut bisa kita hindari. Begitu Pak Samsul. Betul, betul. Itu betul betul sekali. Apa namanya pertanyaannya betul sekali. Jadi memang kalau apa namanya pada saat misalkan pertama kali kita makanya sebenarnya ya seharusnya pada saat kita melakukan kalau di istilah ini itu feasibility study ya, feasibility study itu memang harusnya tuh komprehensif tuh, harus detail. Dicek tuh spesifikasinya, dikalkulasi, kemudian materialnya juga apa namanya cukup enggak ya. Karena material juga itu mewakili tuh apakah itu dia tahan korosi atau enggak, kemudian kekuatannya seberapa untuk apa namanya menahan torsi dan lain sebagainya. Itu harusnya bisa dicegah sebenarnya. Nah, kebetulan emang waktu itu kan karena ini apa namanya eh, eh, purchasingnya ini sebenarnya dari awal ya, dari awal pabrik kami berdiri ini awalnya itu kan apa namanya eh, belum dilakukan apa namanya engineering yang itulah yang apa yang tepat gitu ya, penelitian apa namanya terhadap spesifikasi yang pas gitu. Itu belum dilakukan, makanya memang ada kegagalan atau apa namanya ada kelemahan di situ yang akhirnya diimprove dengan FMA. Seperti itu jawaban dari saya. Betul tuh. Jadi itu sebenarnya harus bisa dicegah. Oke, itu pertanyaan dari Pak Oman Turnawan. Semoga jawaban dari Pak Samsul sudah bisa menjawab dari pertanyaan Pak Oman ya. Mungkin untuk yang terakhir ini Pak Samsul dari Mas Reski. Mungkin silakan Mas Reski atas apa yang mau ditanyakan. Oke, baik. Terima kasih, Pak Sony. Baik. Izin Pak Samsul, Baik. di industri kita sekarang untuk FMEA ini, apakah sudah ada yang menghubungkan ke sensor real time, Pak, sehingga occurrence-nya itu tidak berdasarkan asumsi tim atau kesepakatan atau FGD dari para pakar, tetapi dari nilai deteksi sensor yang kita pasang di mesin itu, occurrence-nya itu, Pak. Mungkin itu aja, Pak. Apakah sudah ada, Pak, praktiknya di industri untuk penerapan FMEA ini ke menggunakan sensor real time untuk nilai occurrence-nya? Itu saja mungkin, Pak. Terima kasih, Pak. Baik. Kalau untuk nilai okurensi mungkin bisa ya di apa namanya di dipasang di sensor. Di tempat kami juga kan sebenarnya ada misalkan kayak peralatan yang utama ya, kayak kompresor yang kebetulan itu kompresornya itu apa namanya sebagai alat yang kritikal itu di apa namanya dipasang sensor. Di situ ada sensor vibrasi ya, kemudian ada sensor temperatur ya, kemudian juga ada ini apa namanya sorry dari Yokogawa ya itu. Jadi ada apa namanya itu jadi ketika misalkan peralatan itu terjadi masalah, itu bisa kita tahu apa namanya kejadian berapa kali. Kan misalkan contoh misalkan real time, misalkan pompa ini mati gitu ya, pompa ini mati. Nah itu karena ada sensor vibrasi yang online atau sensor apa namanya ampere ya, sensor ampere yang online, ketika mati itu dia akan nol ampere itu. Akan nol. Nah itu bisa kita hitung bahwa oh ini mati, berarti misalkan dalam dalam waktu berapa bulan ada nilai ampere yang drop turun mati nol, itu berarti alat itu terjadi kegagalan. Dihitung itu 1 kali. Kemudian nanti kejadian lagi itu 2 kali, bisa kehitung dari real time. Nah, kebetulan kalau yang pompa yang kami analisa tadi itu kebetulan sebenarnya peralatannya karena ada AB ya, redundant, makanya kami putuskan kita nggak real time vibration analysis, nggak ada vibration analysis yang kita pasang sensor,
hanya kita mengambil data tiap 2 minggu sekali, ya, 2 minggu sekali ada apa namanya operator yang ngambil data vibrasi, Nah, kemudian untuk ampere, ya, untuk ampere juga kita apa namanya nggak ada sensor untuk ke DCS, ya, di control room juga nggak ada karena kita putuskan bahwa pompa itu ada AB, jadi artinya kalau satu itu stop, yang satu bisa apa namanya bisa beroperasi, jadi nggak begitu mengganggu sistem operasi seperti itu. Jadi bisa Pak, bisa menggunakan sensor di mana sensornya itu berupa sensor vibrasi. Kalau misalkan ada masih menunjukkan nilai vibrasinya yang real time, artinya peralatan itu masih beroperasi. Tapi begitu peralatan itu stop, mati atau terjadi kegagalan, itu nanti akan menunjukkan vibrasinya misalkan 0 atau maka naik dulu baru baru terjadi masalah gitu. Itu bisa deteksi Pak dari situ. Tapi artinya bukan langsung menghitung menghitung nilai okurensinya ya Pak ya, tapi bisa ketahuan nanti tetap aja ini perhitungannya ada manual Pak. Jadi kita lihat di trennya, karena trennya itu real time, bisa ketahuan berapa kali pernah kejadian gitu seperti itu. Jadi nggak apa namanya nggak langsung menunjukkan okurensinya, tetapi okurensi sendiri itu bisa dilihat dari real time yang ditunjukkan di control room, ya, di control room, di mana itu adalah real time gitu. Mungkin itu Pak jawaban saya Pak. Ya, terima kasih Pak Samsul. Sama-sama Pak. Oke, baik. Terima kasih Mas Rizky atas pertanyaannya. Mungkin saya rasa cukup ya dari pertanyaan dari yang lain ya. Mungkin selesai ya mungkin untuk sesi tanya jawab Pak Samsul. Terima kasih Pak Samsul ya atas udah selesai di sesi tanya jawab. Baik Oke. Pak Tony, terima kasih banyak. Baik teman-teman semua, untuk teman-teman dosen, teman-teman mahasiswa, dan rekan-rekan yang di luar USBR, mungkin di sesi tanya jawab hari ini mungkin sangat menarik ya, dapat bisa kita tarik dari kesimpulan yang sudah disampaikan sama Pak Samsul. Mungkin sebelum kita akhirin, mungkin kita harus kita dengarkan kalimat penutup dan pesan penutup mungkin dari Kaprodi Teknik Industri kita sendiri di USBR oleh Bapak Ferry Fernando. Silakan Pak Ferry. Terima kasih Pak Samsul, luar biasa, great presentation. Itu saya berikan jempol ya, kita berikan jempol pada Pak Samsul. Dan ini saya rasa memang menambah insight ya Pak Samsul ya, terima kasih. Dan Bapak Ibu, Pak Samsul ini juga dosen yang kita hire di Fakultas Teknik dari profesional, dan beliau juga memberikan kontribusi yang luar biasa ke kita. Jadi once Bapak Ibu dari dunia industri yang ingin mengabdi gitu ya, seperti Pak Samsul ya, kita bisa keep kontak lah. Setelah ini bisa kontak saya atau Mas Sony di WA ya Bapak Ibu. Dan kemudian kita akan rutin untuk melakukan sharing ini di setiap minggunya, kita upayakan setiap minggunya kalau tidak ada alarm melintang gitu ya. Karena ini juga akhir Desember, minggu depan juga udah cuti ya. Tapi kita isi ilmu-ilmu engineering yang terbaru, best practice untuk mahasiswa. Monggo nanti mahasiswanya diajak, kemudian dosen-dosen lain juga diajak. Kita diskusi all about the engineering begitu Bapak Ibu ya. Demikian, terima kasih sekali lagi Pak Samsul. Semoga Bapak Ibu ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sambilan Mas Tony. Luar biasa, mantap Pak Samsul. Sama-sama Oke. Pak. Baik, terima kasih atas sambutannya Pak Ferry ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Ferry atas penutupnya. Dan juga terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber kita, Bapak Samsul Hadi, dan semua peserta yang sudah aktif dalam berpartisipasi dalam webinar hari ini. Mungkin semoga webinar yang sudah disampaikan bersama Bapak Samsul, penerapan failure mode effect analysis, mendeteksi kegagalan yang terjadi pada suatu produk, proses, atau sistem, hari ini mungkin bisa memberikan wawasan baru dan inspirasi bagi kita semua. Acara malam ini akan ditutup di sini. Semoga malam ini akan menjadi hal yang menyenangkan, dan semoga semuanya sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Samsul. Pak Samsul, materinya di-share di kolom chat aja. Materinya di-share di kolom chat ya. Semua, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pak Samsul sama Sony materinya di-share di kolom chat aja biar teman-teman bisa ambil. Ya, baik Pak Ferry. Terima kasih Pak Sony ya. Oke, silakan. Ini sudah saya Ya, kirim, Mbak. Saya ya, kirim di chat untuk bahannya. baik. Untuk link absen Pak Tutut ada di chat ya Pak. Untuk linknya. Saya kirim lagi. Baik, silakan untuk yang mau ambil materinya, silakan yang sudah ada di kolom komentar ya. Materi sama link absennya, silakan untuk diisi link absennya.